Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap keadaan teman-teman hari ini sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kaidah penjajahan. Apa sih kaidah penjajahan itu? Nah, kalian kan pernah merasa bingung untuk memilih pakaian yang teman-teman gunakan pada hari ini. Nah, pada keadaan tersebut masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu jumlah keseluruhan cara yang kita gunakan untuk memilih pakaian yang akan kita gunakan. Langsung saja untuk mengenai kaidah penjajahan. Secara definisi, kaidah penjajahan atau counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Seperti yang kita lakukan tadi, jumlah dari keseluruhan cara yang kita gunakan untuk memilih baju tersebut kita hitung dengan menggunakan beberapa metode kaidah penjajahan, yaitu pengisian tempat atau filling slot, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama yaitu aturan pengisian tempat. Misalkan terdapat n buah yang tersedia, dengan K1 merupakan banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, K2 banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, K3 banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan tempat kedua terisi, dan seterusnya. Kemudian Kn yaitu banyaknya cara yang mengisi tempat ke N setelah tempat-tempat sebelumnya terisi. Maka cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali bla 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 sampai dikali dengan K ke N. Contohnya, nah seperti tadi, contoh kali ini saya pilih menggunakan ilustrasi yang hampir sama. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Penyelesaian. Ada 2 cara atau beberapa cara yang kita gunakan untuk menentukan berbagai kemungkinan Gilang menggunakan kaos dan celana panjang. Yang pertama yaitu kita menggunakan diagram pohon. Kita bedakan kaos dan celana panjang. Kaos dan titian warna putih, merah, dan biru. Dan celana panjang yang Gilang miliki yaitu warna hitam dan coklat. Kita pasangkan kaos putih dengan celana panjang, kaos putih dengan celana coklat, kaos merah dengan celana hitam, kaos merah dengan celana coklat, dan kaos biru dengan celana hitam, dan kaos biru dengan celana coklat. Sehingga pasangan kaos dan celana panjang yang kemungkinan digunakan Gilang yaitu ada 6. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan tabel silang. Kita bedakan kaos dan celana panjang. Di sisi sini kita taruh warna celana panjang yang dimiliki Gilang yaitu hitam dan coklat. Kemudian yang sisi atasnya ini kita taruh warna kaos yang dimiliki Gilang yaitu putih, merah, dan biru, sehingga diperoleh hitam, kaos putih dengan hitam, kaos merah dengan hitam, kaos biru dengan hitam, kaos putih dengan coklat, kaos merah dengan celana coklat,
kaos biru dengan celana coklat. Nah, dari kedua metode di atas kita dapat simpulkan bahwa banyaknya cara Gilang untuk memakai kaos dan juga celana panjang ada 6 cara. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu menggunakan aturan perkalian. Nah, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M satu cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam M dua cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama atau saling keterkaitan terjadi dalam M1 dikali M2 dikali M3 dikali bla 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 cara. Langsung ke contoh ya. Contoh Gilang, contohnya sama seperti yang di atas biar tidak kebingungan. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna yang sama tadi, putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Penyelesaian sama, ini menggunakan nama itu mohon faktor. Selanjutnya ini membentuk himpunan yaitu kaos putih dan hitam, kaos putih dan coklat, merah dan hitam, merah dan coklat, biru dan hitam, biru dan coklat. Atau kita menggunakan aturan perkalian sehingga diperoleh M1 dan kali M2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, di mana M1 ini merupakan banyaknya kaos yang dimiliki Gilang dan M2 ini banyak celana panjang yang dimiliki Gilang, sehingga kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang sama, yaitu 6, berjumlah 6. Contoh yang nomor 2, berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari 8 orang siswa. Jadi dari 8 siswa ini akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Penyelesaian, misalkan ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, bendahara yang kita visualkan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini untuk ketua, kotak ini untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari ke-8 siswa tersebut, seluruhnya berhak untuk dipilih menjadi ketua, sehingga untuk tabel untuk tempat ketua ini, ruangan untuk ketua ini diisi oleh 8 orang yang berhak dipilih untuk menjadi ketua. Nah, untuk selanjutnya, karena 1 orang telah terpilih menjadi seorang ketua, maka untuk posisi sekretaris tersisa 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris. Nah, untuk selanjutnya, untuk bendahara sama, sebab ketua dan sekretaris telah dipilih, maka untuk bendahara ini tersisa 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara. Ilustrasi tabel tadi itu bisa terrelasikan menjadi seperti ini. 8 siswa dipilih untuk menjadi ketua, 7 siswa dipilih untuk menjadi sekretaris, dan 6 siswa menjadi bendahara. Sehingga banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yaitu 8 dikali 7 dikali 6, yaitu 336 cara. Aturan penjumlahan ini masih dalam lingkup aturan pengisian tempat atau filling slot. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara,
N2 cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara berurutan dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 bla 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 cara. Nah, perbedaan dari aturan perkalian dan penjumlahan, kalau perkalian tadi kejadiannya terjadi secara bersama-sama. Nah, kalau aturan penjumlahan ini kejadiannya terjadi secara berurutan, atau bisa dibilang kita memilih salah satu dari beberapa cara yang tersedia. Contoh, di rumah Anita terdapat 4 jenis sepeda, 3 jenis sepeda motor. Di rumah Anita terdapat 4 jenis sepeda biasa atau sepeda ontel. Yang kedua yaitu 3 jenis sepeda motor, dan yang terakhir yaitu 2 jenis mobil. Nah, jika Anita ingin bepergian, ada berapa banyak cara Anita menggunakan kendaraannya? Pembahasan. Pada kasus ini ada 3 pilihan kendaraan yang bisa dipilih Anita untuk bepergian, yaitu sepeda atau sepeda biasa, sepeda motor, dan mobil. Namun, Anita tidak mungkin menggunakan ketiga jenis kendaraan sekaligus untuk perjalanannya, sehingga Anita harus memilih salah satu jenis kendaraan saja yang bisa digunakan. Sehingga dengan demikian, banyak cara Anita menggunakan kendaraannya yang digunakan dalam bepergian. Dengan menggunakan aturan penjumlahan, cara yang bisa digunakan yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9 cara yang bisa digunakan Anita untuk memilih salah satu dari jenis kendaraan yang digunakan untuk bepergian. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa tanya langsung di grup WhatsApp atau secara langsung pada pertemuan offline yang kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Notasi faktorial. Materi yang kita pelajari selanjutnya yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial yaitu jika ada n elemen atau anggota himpunan bilangan asli, notasi n tanda seru ini dibaca dengan n faktorial, diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Maka dapat ditulis n faktorial yaitu n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali n- berapa saja sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Misalkan 4 faktorial, maka 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, berdasarkan kesepakatan para ilmuwan matematika, nilai dari 1 faktorial adalah 1 dan 0 faktorial adalah 1. Contoh, tentukan nilai dari 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Yang kedua, hitunglah nilai dari 4 faktorial ditambah 8 faktorial. 4 faktorial ditambah 8 faktorial sama dengan buka kurung 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung ditambah buka kurung 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan
24 ditambah 40.320 sama dengan 40.344. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan nanti tanya di grup atau pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita mengerjakan beberapa soal-soal yang ada di LKS maupun buku paket. Nanti untuk jawabannya silahkan individu mengirim jawaban yang Anda kerjakan. Misalkan Anda mengerjakan nomor 1, silakan kirim jawaban nomor 1. Kemudian yang lainnya mengerjakan nomor 2, silakan mengirimkan nomor 2. Nanti siapa saja yang mengirimkan jawaban dan jawabannya benar akan saya akan beri nilai tambahan. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini ada latihan soal yang saya berikan yang bisa digunakan untuk tugas individu atau tugas mandiri yang dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan waktu offline di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Jangan lupa mengerjakan tugas mandirinya, serta jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi yang kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatian dan keaktifan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.